Oke, beberapa hari terakhir bahkan seminggu terakhir kita sering banget ya bahas smartphone terbaru dari Samsung, mulai dari A series sampai yang M seriesnya. Sekarang kita mau bahas Samsung S series, tapi ini adalah S series lama mereka. Yap, ini adalah mantan flagship mereka dan langsung aja kita mau unboxing bareng ya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah paketannya dan langsung aja kita mau buka isi di dalamnya. Ini harusnya sih full set ya, kalau kita lihat dari box kotaknya yang segede ini nggak mungkin batangan harusnya. Cuma nggak tahu juga nih kalau di dalam ternyata batangan. Ya udah, yang penting isi HP-nya ya, karena yang itu yang kita cari. Jadi si smartphone ini itu aku tebus dengan harga 3.400.000-an. Nanti bakal aku kasih lihat nota pembeliannya sama cashback yang aku dapat tuh berapa ya, karena aku agak lupa. Dan ini dia udah kelihatan boxnya ya, udah mulai kelihatan. Ini dia si smartphone mungil dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy S10i. Ya, ini adalah flagship Samsung di tahun 2019 yang pakai chipset Snapdragon 855. Performanya masih bagus atau enggak, nanti kita bakal bahas juga di tahun 2022 ini. Dan boxnya seperti ini box OEM ya ngomong-ngomong, jadi bukan box original. Langsung aja deh kita buka. Yap, pertama kita dapat unit smartphone-nya dan aksesorisnya lengkap, tapi ini nggak usah kita bahas. Yang jelas semuanya ini, kalau misal kalian beli HP second, saranku nggak usah dipakai kalau misal kalian pengen dapetin kualitas yang bagus. Tapi kalau misal kalian nggak ada charger atau misal nggak ada headset di rumah, ya nggak apa-apa dipakai aja. Lumayan buat kebutuhan sehari-hari lah ya, karena kalau nggak ada charger nanti ngisi dayanya juga bingung kayak gimana. Dan yap, langsung aja ini kita singkirin terlebih dahulu. Ini dia smartphone-nya. Yap, aku ambil yang warna putih lagi. Tahun lalu aku beli juga si S10i ini. Itu harganya masih 4 jutaan dan aku ambil yang warna putih. Tahun ini aku kembali lagi ambil yang warna putih. Oh ya, di sini aku bakal nunjukin buat nota pembeliannya. Oke, ini dia nota pembeliannya. Kalian bisa lihat ya di sini. Itu aku beli dengan harga 3.442.000 dengan cashback yang aku dapat tuh 170.000. Ya, jadi bisa dibilang untuk nebus si S10i ini aku ngeluarin duit sekitar 3,3 juta lah. Dan langsung aja ini kita mau lihat unitnya seperti ini kecil banget ya, karena ini emang punya ukuran layar yang ada di bawah 6 inci. Dan ini juga jadi salah satu smartphone favoritku dulu ya, salah satu smartphone yang compact, flagship. Dan kalau kita lihat di bagian belakang ini ada setup dual kamera, dan di sini ada LED flash dan ada sensor heart rate monitor ya kalau nggak salah. Lalu sebelah kanan kita bisa lihat ada fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power, atau kebalik, tombol power yang menyatu dengan fingerprint scanner. Dan ini tuh fingerprintnya belum ada di dalam layar ya, kayak yang S10 dan S10 Plus. Terus kalau buat di bagian atas ini kita bisa lihat ada lubang mikrofon dan ada slot card, slot SIM yang isinya ini hybrid kalau nggak salah. Aku agak lupa sih karena setahun lalu bahas. Yap, ini hybrid, jadi kalian pilih dual SIM atau satu SIM plus satu. Oh, ternyata aku salah, ini cuma single SIM aja ya. Jadi ini single SIM plus micro SD, jadi kalian nggak bisa milih buat dua-duanya dipakein SIM ya. Seperti itu. Kalau yang unit Indonesia resmi, seingatku bisa, karena dulu aku pakai yang Shine S10 Plus. Dan ini di sebelah kiri kita bisa lihat ada tombol volume, lalu ini ada tombol Bixby, dan di bagian bawah ini kita bisa lihat ada lubang jack audio, ada lubang charging USB-C, ada lubang mikrofon, dan ada grill speaker yang jenisnya ini stereo. Dan langsung aja ini kita mau nyalain si S10i-nya ini terlebih dahulu. Yap, seperti ini. Dan mungkin kita bakal setting-setting terlebih dahulu, install beberapa aplikasi dan foto-foto juga. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy S10i Inter yang aku beli dari Boboiboy Store. Dan langsung aja di sini kita mau ngetes kecepatan baca sensor fingerprintnya seperti ini. Oke, kita coba lagi. Yap, sekali lagi.
Oke, cepet lah ya buat ukuran flagship. Ini udah enak banget buat dipakai. Dan sebelum kita lanjut buat bacain spesifikasinya seperti biasa, aku mau ngasih tahu dulu kalau unit yang dibeli di Boboiboy Store ini yang harganya 3,4 juta tadi itu adalah unit asal Korea ya. Kalau kalian lihat di sini ada bloatware berbahasa Korea di sini. Contohnya ada T-World juga, ini aku nggak tahu apa, T-Phone. Terus ada beberapa bloatware lain. Nah, seperti ini nih. Ini berbahasa Korea ya. Jadi ini adalah unit asal Korea yang artinya sayang banget ini aku sebenarnya agak sedikit kurang seneng sih karena dia pakai chipset dari Exynos bukan Snapdragon ya. Kalau misal kita dapat unit Jepang itu atau Amerika ya, itu biasanya chipsetnya adalah Snapdragon atau SoC-nya adalah Snapdragon atau Qualcomm. Tapi kali ini karena unit dari Korea kita dapat yang Exynos ya. Ini mirip kayak yang resmi di Indonesia. Jadinya untuk speed sebenarnya masih kencang, cuma agak di bawah dari Snapdragon 855. Ini aku ada ngetes juga pakai CPU Z buat buktiin kalau ini beneran pakai Exynos, dan ya bener banget ini Exynos 9820. Ini chipset flagship dari Exynos di tahun 2019. Ngebut, cuma emang ya nggak sengebut Snapdragon 855 sih. Emang itu yang agak disayangkan. Dan oke, langsung aja di sini aku mau bacain spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi kalau buat chipset ini kan tadi aku udah ngasih tahu ya, ini pakai Snapdragon mana nih tadi? Snapdragon Exynos 9820. Ini tuh punya fabrikasi 8 nanometer. Kalau yang Snapdragon 855 itu 7 nanometer ya. Kalau buat GPU-nya sendiri ini pakai Mali G76MP12. Terus kalau buat kapasitasnya sendiri untuk region Korea itu sebenarnya aku kurang tahu ada apa aja, tapi unit yang kita bahas kali ini kalau kita lihat di AIDA 64 ini tuh punya varian RAM 6GB dengan internal 128 GB ya. Sebenarnya ada banyak pilihan juga. Misal contoh ada yang RAM 8 internal 128 sama RAM 8 internal 256. Tapi untuk region Korea aku kurang tahu berapa ya. Terus lanjut kalau buat Android-nya sendiri, Android version, ini kita langsung aja ke tentang ponsel lalu informasi perangkat lunak. Yap, ini udah bisa diupdate ke Android 12 dengan One UI 4.0. Jadi ini udah yang paling update sampai saat ini. Jadi S10i ini ya karena emang kelasnya flagship ya, dia bisa dapetin update yang lama, dan ya sampai saat ini dia masih dapetin update yang terbaru sih. Jadi sukanya sama smartphone flagship yaitu kita bisa dapetin ke update major software yang terbaru. Oke, kalau buat baterainya sendiri si Samsung Galaxy S10i ini itu punya kapasitas baterai di 3100 mAh. Ini berbeda sekitar kalau nggak salah 100 mAh dari Samsung Galaxy Z Flip 3 ya, yang dulu pernah aku pakai, yang smartphone lipat itu yang kayak gini. Itu kan punya baterai 3000 mAh dan itu aku ngerasa cukup boros, tapi ini punya kapasitas 3100 mAh. Emang lebih tinggi 100 mAh, tapi jangan salah sangka dulu ya kalau ini bisa lebih awet dari Z Flip 3 karena ini kita belinya smartphone second. Yang pasti untuk daya tahannya ya udah nggak sebagus saat dia pertama kali kita pakai atau pertama kali kita beli. Ini umurnya juga udah 3 tahun. Pastinya untuk kualitas baterai atau daya tahannya ini nggak akan sebagus di tahun 2019 dulu. Ya mungkin ini daya tahannya mungkin bisa 2-3 kali ngecas lah dalam sehari. Terus kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 15 watt ya, standar smartphone Samsung lah di tahun segitu itu 15 watt waktu itu udah cepet banget. Dan ini juga udah support wireless charging. Jadi cukup berguna ya buat setupku yang di belakang sini itu pakai wireless charging ya. Untuk wireless chargingnya sendiri itu 15 watt. Oke, kalau buat layarnya sendiri, layar yang di bagian depan ini itu tentunya pakai panel Dynamic AMOLED. Ini andalan Samsung banget ya di tahun itu. Terus resolusinya ini Full HD+. Luas layar ini ada di bawah 6 inci atau lebih tepatnya ini punya luas layar di 5,8 inci. Di sini belum support ini ya, refresh rate tinggi alias masih 60 Hz. Jadi buat dipakai scrolling seperti ini nggak semulus HP-HP zaman sekarang. Tapi ya 60 Hz itu standar sih, harusnya kalian nggak ada masalah ya kalau kalian nggak terlalu detail orangnya. Kalau buat
proteksinya sendiri ini udah Gorilla Glass 5 di bagian depan dan di bagian belakang. Ini sama-sama udah Gorilla Glass 5 dan di bagian belakang ini kaca ya, ngomong-ngomong. Di bagian samping ini aluminium. Oke, kalau buat perlindungan Corning Gorilla Glass 5, terus layarnya ini udah support HDR10+ juga. Jadi untuk kualitas layar harusnya ya aku sih ngerasa ini masih cukup banget ya buat dipakai sampai sekarang. Bahkan layar kayak gini pun kalau kita bandingin smartphone mid-range juga masih bisa dibilang lebih unggul ini sih daripada smartphone mid-range zaman sekarang, meskipun ya refresh rate-nya tadi masih 60 Hz. Terus lanjut, kalau buat kameranya ini ada 2 buah kamera di bagian belakang yang udah aku kasih tahu tadi ya, atau belum ya? Yang pertama ini ada kamera utama, ini punya resolusi 12 megapiksel. Ini ada OIS-nya, lalu ada ultra wide 16 megapiksel, dan keduanya ini ada fitur ultra steady kalau nggak salah namanya, dan ada EIS-nya. Jadi EIS dan OIS itu bekerja bersamaan buat hasilin video yang stabil, dan nanti kita bakal lihat juga buat hasilnya seperti apa. Lalu kalau buat yang di bagian depan, ini ada 1 buah kamera yang posisinya unik nih. Ini kan kalau biasanya smartphone zaman sekarang kalau nggak di tengah ya di sebelah kiri, tapi ini ada di sebelah kanan, dan ini tuh punya resolusi 10 megapiksel ya, ada di sebelah sini. Ini bisa merekam sampai 4K 60 fps. Udah mantep banget sih untuk spesifikasi kameranya, tapi nanti hasilnya bakal kita cek juga seperti apa. Terus kalau buat fitur-fiturnya sendiri sebagai smartphone flagship, tentunya ya smartphone ini ada fitur IP rating IP68, tapi itu bisa dibilang nggak ada lah ya, karena ini smartphone second, nggak tahu udah pernah dibongkar atau enggak. Yang jelas fitur IP rating jangan pernah kita anggap ada kalau kita beli smartphone second. Terus yang kedua, ini ada NFC-nya juga, terus ada stereo speaker, jadi keluaran suaranya nanti ada di bagian bawah sini, sama ada di earpiece-nya. Untuk kualitas suara nanti bakal kita bahas lebih detail di video reviewnya seperti apa ya. Terus buat fitur-fitur lain ya standar sih, kayak misal ada sensor fingerprint, terus ada heart rate monitor ya kalau nggak salah ada di sebelah sini, atau bukan ya, ini aku kurang tahu siapa, agak lupa, nanti bakal aku cari tahu lagi di video review karena aku udah lupa ya terakhir bahas smartphone ini tahun lalu. Terus selain itu ada Samsung Pay juga di sini, dan ada wireless chargingnya juga di sini ya. Untuk smartphone flagship ini fiturnya udah tergolong lengkap, flagship tahun 2019 ya, dan harganya ingat sekali lagi ini cuma 3 jutaan. Dan ini tentunya menarik banget karena emang sekarang banyak ya yang nyari smartphone compact dengan spesifikasi yang mumpuni, dan aku rasa S10i ini bisa jadi pilihan banget karena harganya di bawah 3,5 juta pasti bikin orang banyak melirik ya. Cuma kalian pastiin lagi, kalau kalian pengen dapetin performa yang lebih, kalian bisa beli yang unit Snapdragon. Nanti mungkin link bakal aku taruh di bawah, yang aku tempat beli ini yang Exynos sama yang Snapdragon bakal aku taruh di bawah kalau kalian misal pengen beli. Oke, dan sekarang aku mau nunjukin buat hasil foto-foto dan videonya. Langsung aja, berikut adalah hasil foto-foto dan video dari Samsung Galaxy S10i. Let's go. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy S10i, kamera utama, dan ini kita bisa pindah-pindah ke lensa ultra wide-nya. Ini ngomong-ngomong direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Seperti ini hasilnya, kalian bisa menilai sendiri untuk kualitasnya. Ini ada mode super steady-nya, nanti kita bakal coba juga seperti apa buat perbedaannya. Yap, ini mode super steady-nya jauh lebih stabil. Kalian bisa bandingin di mode super steady ini, kita juga masih bisa pindah-pindah lensa. Ini yang ultra wide seperti ini. Oke, gitu. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan video dari Samsung Galaxy S10i. Sekarang kita mau lanjut main game PUBG Mobile buat ngetes Exynos 9820 ini seperti apa. Di sebelah sini, langsung aja kita mulai, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan langsung aja kalau buat settingan ini kita lihat di grafik bawaan ada di HD High. Kalau seperti ini kayaknya mentok sampai HDR Ultra aja ya. Nah, ini smoothnya biasanya sampai ekstrim. Yap, betul, smoothnya sampai ekstrim. Kalau aku biasa main di smooth ekstrim sih, meskipun smartphone-nya support sampai settingan yang tertinggi, karena di smooth ekstrim kita bisa dapetin frame rate yang lebih enak dan gambar yang lebih terang, jadinya enak buat dipakai. Ngomong-ngomong, buat gyroscope ini aman, jadi ya buat kalian, kayaknya orang yang beli HP kecil-kecil kayak gini nggak bakal dipakai buat ini ya.
Oke. Kayaknya orang yang beli smartphone kecil kayak Samsung Galaxy S10i ini tuh nggak bakal dipakai buat main game. Jarang lah orang yang pakai HP kecil buat main game, karena ya emang gripnya agak kurang nyaman sih kalau kita pakai buat ngegame. Dan meskipun performanya enak ya, ini overall sih enak nih. Aku main di ada orang. Oke. Meskipun ini kita dapat settingan yang bagus, tapi jujur aja aku kurang nyaman sih main di layar sekecil ini. Dan ya oke, mungkin segitu aja kita jatuh lagi. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Nanti bakal kita bahas juga di tahun 2022 apakah Samsung Galaxy S10i ini worth it buat dibeli atau enggak. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.